Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama saya, sahabat-sahabat psikologi menjawab. Saya dan psikologi menjawab. Kali ini melanjutkan sharing-sharing terkait dengan manajemen konflik. Yang sebelumnya saya sudah sharing berkaitan dengan hoax dan manajemen konflik ya. Hoax, terus kemudian bagaimana pengaruhnya di organisasi, konflik, dan kemudian penanganannya ya. Nah, salah satu penanganannya kemudian adalah negosiasi. Nah, sebenarnya negosiasi itu seperti apa dan situasi seperti apa yang kemudian memang bisa dilakukan negosiasi, lalu syarat-syarat untuk menjadi seorang negosiator nih kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, itu akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum lebih lanjut, untuk sahabat-sahabat yang barangkali baru menemukan channel ini ya, silahkan subscribe channel Psikologi Menjawab ya. Like juga, komen juga, boleh di-share ke teman-teman yang lain atau sahabat-sahabat yang lain. Silahkan kepoin playlistnya, temukan yang sahabat-sahabat butuhkan ya. Dan buat yang sudah subscribe, terima kasih atas supportnya, atas dukungannya. Nah, saya akan memulai sharing saya pada kesempatan kali ini, negosiasi ya. Apa sebenarnya negosiasi itu? Pada prinsipnya, negosiasi ini adalah upaya yang dilakukan ya antara pihak-pihak yang berkonflik. Nah, untuk apa? Untuk menemukan solusi, untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan. Ya, misalnya contohnya adalah konflik antara kelompok atau karyawan ya dengan perusahaan seperti itu. Ada proses pertemuan untuk kemudian membahas, mungkin di situ ada tuntutan-tuntutan, dan juga kemungkinan ada juga istilah komunikasi lah untuk menemukan nih keinginan masing-masing sampai kemudian ketemu kesepakatan. Nah, di sini memang dilandasi kalau ada negosiasi ini ada semangat masing-masing pihak, terutama untuk mencari solusi bersama ya, atau membuat kesepakatan. Jadi memang ini memang butuh itikat baik untuk masing-masing pihak untuk bisa menerima mungkin ya harapan-harapan, keinginan-keinginan, tuntutan satu sama lain, sampai kemudian mungkin ada yang katakanlah mengurangi tuntutannya, atau kemudian satunya memenuhi, satunya harapannya terpenuhi seperti itu. Dan ini misalnya contohnya karyawan menuntut kenaikan gaji, artinya ini kalau kenaikan mungkin bukan cuma satu orang ya, sekian orang, mungkin kelompok, dan perusahaan menuntut kenaikan profit. Jadi selain ini tuntutannya ingin naik gaji, satunya lagi ingin profit. Sampai mungkin ada pembicaraan, ada diskusi, oke, profit dinaikkan, tetapi gaji dinaikkan, tetapi juga di sini harus punya tanggung jawab menaikkan profit, misalnya seperti itu ya, sehingga sama-sama nih ketemu solusinya. Nah, ini yang disebut dengan negosiasi ya. Ya, pada prinsipnya memang negosiasi ini harapannya masing-masing dia saling menyadari, saling katakanlah ya bisa menerima lah satu sama lain gitu ya. Ada negosiasi-negosiasi, tuntutan-tuntutan yang diinginkan. Nah, bentuk-bentuk konflik kalau yang dinegosiasi ini seperti apa? Lagi-lagi di sini saya mencoba untuk membawa konteksnya ke di dalam organisasi ya. Kalau kemudian konfliknya katakanlah sudah luas, itu memang banyak sekali tinjauannya, banyak sekali hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan. Misalnya konflik antara dua negara, wah ini kan sangat variabelnya sangat banyak gitu. Ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga saya kira akan terlalu menyederhanakan kalau saya jelaskan di sini. Jadi ada banyak tinjauan. Tapi kalau sahabat-sahabat tertarik, yang bisa saya sharingkan adalah bisa dicarikan ya referensi-referensi ya. Sahabat-sahabat bisa cari referensi-referensi mungkin terkait konflik mana nih. Kalau Timur Tengah misalnya, bagaimana konflik Timur
Tengah. Atau misalnya konflik dagang antara negara-negara misalnya ya, atau konflik kawasan atau konflik katakanlah di negara tertentu. Nah, itu bisa, saya kira sahabat-sahabat bisa cari, bisa googling ya, tinjauan-tinjauannya, jurnalnya, studinya seperti itu. Nah, kalau di sini ini konflik berhubungan sama organisasi, misalnya antara individu ya dengan organisasi. Ya misalnya satu orang dengan organisasi, ya mungkin dia merasa katakanlah ada yang katakanlah mungkin di punishment, dan punishmentnya itu tidak dianggapnya tidak sesuai dengan prosedur misalnya ya, atau misalnya organisasi non profit itu kan ada kasus di mana dia dipecat lalu kemudian ini pemecatannya itu tidak sesuai dengan prosedur lalu kemudian berkonflik di situ ya, karena tidak ketemu negosiasi sampai kemudian ke ranah hukum. Nah, itu misalnya ya, bisa saja sangat terjadi ya antara individu dengan organisasi, atau antara kelompok individu, mungkin jumlah orang, kelompok pekerja mungkin ya, asosiasi pekerja dengan organisasi atau mungkin dengan sejumlah pengusaha. Itu sangat mungkin ya, misalnya tuntutan kelompok pekerja atau asosiasi pekerja terkait satu persoalan terhadap organisasi seperti itu, ataupun pengusaha-pengusaha ataupun kelompok pengusaha ataupun perusahaan ya. Artinya apa? Ya di sini bukan ya dua pihak, tetapi bukan cuma satu orang ya, ada sejumlah orang karena kumpulan atau kelompok ya. Atau antara kelompok individu atau pekerja dengan sejumlah organisasi, dengan sejumlah pengusahanya, melibatkan bukan hanya satu perusahaan tapi sejumlah perusahaan, kumpulan-kumpulan perusahaan ataupun pengusaha. Jadi kalau kita cermati misalnya pernah ya di televisi itu ada semacam diskusi seperti itu antara asosiasi pekerja dengan para pengusaha ya, untuk kemudian melihat pandangannya masing-masing. Nah, itu saya kira pembelajaran bagus buat kita untuk mencermati ya, apa tuntutan masing-masing, apa harapan masing-masing seperti itu. Mungkin juga apa kekhawatiran masing-masing. Nah, sekaligus juga mengklirkan kalau ada persoalan-persoalan, mungkin ada informasi-informasi yang nggak tepat, yang mungkin cenderung hoax ya, dan itu bisa diklirkan sekaligus. Nah, itu bentuk konflik yang ada. Bisa tingkatannya itu pada tingkat unit kerja ya, mungkin di tingkat yang di organisasi internal antar unit kerja yang ada, atau levelnya masih unit antara satu sama yang lainnya, atau mungkin antara perusahaan bisa tingkatnya, atau ini ya antar perusahaan, atau lebih tinggi lagi ya sudah sektor sejumlah bidang usaha, atau bahkan mungkin sampai tingkatnya nasional. Kalau kemudian isunya memang besar, ya tidak menutup kemungkinan ini menjadi persoalan yang sifatnya nasional ya. Tapi kalau mungkin hanya di satu daerah itu ya mungkin bisa ditangani di sektor industri saja, atau wilayah itu saja, atau mungkin bahkan perusahaan itu saja. Nah, ini tingkatannya memang macam-macam ya sahabat-sahabat. Nah, yang perlu diketahui kalau di perusahaan ya mungkin konflik yang terjadi itu kita bisa tengok lagi materi sebelum-sebelumnya ya. Bisa mungkin levelnya antar individu ya, individu dengan atasannya misalnya, atasan bawahan, atau mungkin antara bidang satu dengan bidang yang lain, bisa aja seperti itu konfliknya. Nah, artinya apa? Negosiasi tingkatan-tingkatan ini fleksibel, sangat mungkin nanti atau sesuai konteksnya gitu. Kalau antar individu ya sudah negosiasi antar individu. Kalau di unit dengan individu ya bisa dengan unit. Kalau kemudian antar unit ya bagaimana di perusahaan kan gitu ya. Kalau antar perusahaan ya mungkin bisa di sektor tingkatnya sektor industri. Nah, itu sahabat-sahabat semuanya terkait sama tingkatan negosiasi. Nah, berikutnya adalah gambaran tentang negosiasi. Bagaimana negosiasi itu
dilakukan gitu ya. Yang jelas posisi antara orang ataupun yang berkonflik itu memang mereka memposisikan itu setara. Kalau tidak setara, tentu di sini akan cenderung untuk kemudian menutup kemungkinan untuk diskusi, ya, untuk bernegosiasi, sehingga posisinya ini memang setara, gitu ya. Makanya kalau kemudian ada yang menolak untuk negosiasi, menolak untuk kemudian ada tuntutan, karena mungkin salah satu pihak sudah merasa posisinya tidak setara. Mungkin satunya udah dominan nih pasti menang misalnya tuh ya, atau satunya lagi mungkin ya artinya umumnya lebih dominan kalau yang menolak, yang merasa bahwa dia memang dominan memegang kendali seperti itu. Dua pihak yang berkonflik, jadi di situ dua pihak tidak melibatkan pihak yang lain. Kalau melibatkan pihak yang lain nanti kita bisa diskusikan ya, namanya mediasi. Ntar materi berikutnya sih kira. Saling meyakinkan, mempengaruhi di proses kemudian dia negosiasi itu memang saling, mungkin ada tuntutan, saling menyampaikan tuntutannya, saling mencoba untuk meyakinkan bahwa tuntutannya harus dipenuhi gitu ya, sampai kemudian mencoba untuk mencari kesepakatan ataupun titik temu, ya namanya berunding kan, dan memang tidak melibatkan pihak ketiga, artinya ya yang ada dorongan masing-masing untuk membicarakan, untuk menyelesaikannya, untuk membahasnya sampai kemudian terjadi kesepakatan ya. Nah, hasil bisa sepakat atau berhasil bisa gagal terjadi kesepakatan. Ya umumnya di dalam negosiasi itu memang ada yang mungkin sesuai dengan harapan masing-masing, ya, sehingga tuntutan ataupun kesepakatan terjadi. Ada yang mungkin satunya merasa bahwa tuntutannya tidak terpenuhi sehingga kesepakatan tidak terjadi ataupun gagal, sehingga negosiasi pun gagal ya. Gagal dalam arti bukan gagal dilakukan, tetapi kesepakatannya yang memang gagal didapatkan gitu ya. Kesepakatan yang tidak ada. Nah, sehingga kalau dipetakan bentuknya seperti ini. Mungkin ya kalau dua pihak itu berarti mereka masing-masing merasa menang gitu, merasa legowo, nggak ada sesuatu yang mungkin merasa dirugikan. Nah, mereka menang sama menang. Tapi bisa juga kemudian menang kalah ada satu pihak, atau kalah menang satu pihak merasa tuntutannya banyak dipenuhi, satunya lagi harus ngalah gitu. Dan umumnya ini yang kemudian memang tidak diharapkan ya. Kalau misalnya satunya merasa dikalahkan itu umumnya tidak akan terjadi kesepakatan. Atau kalah-kalah. Jarang yang kemudian pengen itu kalah-kalah. Pengennya itu memang menang kan. Nah kalau bisa itu kan menang-menang. Artinya apa? Tuntutan sama-sama dipenuhi, dan kemudian memang mungkin ada syarat-syarat juga yang mengikuti tuntutan itu sama-sama untuk kemudian dipenuhi ataupun dilaksanakan ya. Jadi idealnya memang kesepakatan yang terbentuk itu menang dan menang, karena dengan demikian kan tidak ada yang merasa dirugikan ya, tidak ada yang merasa bahwa satu pihak itu merasa kalah ataupun tidak terpenuhi gitu. Kalau seperti itu biasanya akan lanjut ke berikutnya. Kalau ada yang merasa kalah dan tuntutannya tidak terpenuhi, biasanya akan memakai jalur yang lain atau cara yang lain, entah itu mungkin mediasi ataupun mungkin yang lainnya ya. Nah, tahapannya seperti apa kalau kemudian melakukan negosiasi? Yang jelas harus mencari informasi ya, identifikasi peluang-peluang gitu. Kalau misalnya kita di pihak organisasi ataupun orang ya di dalam berkonflik ya, cari informasi, identifikasi apa peluang-peluangnya, tuntutan dari sana seperti apa, keinginan sendiri seperti apa. Kalau kemudian di sana tawar seperti ini, ya seperti orang tawar menawar itulah ya, kita harus tahu patokan harganya gitu ya. Kita harus nawar berapa enaknya, terus kemudian nanti kira-kira naik turunnya seperti apa, dan situ mesti dipahami ya. Nah sampai kemudian ketika pelaksanaan ya ada ini tawar menawar, artinya
menyampaikan tuntutan, lalu kemudian saling timbang sampai kemudian terjadi kesepakatan ya. Dan kesepakatan itu memang bagusnya itu dicatat ada hitam di atas putih yang kemudian itu ditindaklanjuti sehingga kalau kemudian ada persoalan-persoalan itu bisa dicek atau dievaluasi ya berdasarkan kesepakatan yang ada. Kalau ini saya kutipkan di perspektif penawaran project tender ya. Ya ini di organisasi. Nah umumnya kan kalau misalnya tender itu kan kita akan lihat dulu kalau misalnya kita ngajukan tender ya negosiasi. Kalau negosiasi ini bukan konflik tapi tender ya. Kita cari informasi harganya berapa yang di luar ya. Terus patokannya di situ berapa, lalu kita pasang harga berapa kan gitu ya. Lalu kemudian tawar menawar, tuntutannya sana apa, ada fasilitas apa yang kita bisa berikan, harganya seperti apa. Kalau kemudian harus sepakat nih kontraknya gitu ya, hitam di atas putih, kesepakatan apa namanya, ya kesepakatannya seperti apa, terus proses pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan itu. Nah ini tahapan proses negosiasi ya. Mungkin untuk yang sifatnya luas itu saya kira mungkin juga lebih kompleks lagi ya. Ada karena mungkin ada variabel-variabel di luar yang terlibat gitu. Nah, bagaimana kemudian untuk menjadi seorang negosiator? Ini sebenarnya juga salah satu kompetensi ya untuk kemudian jadi seorang negosiator terkhusus adalah komunikasi. Kemampuan komunikasi bagaimana bisa mempengaruhi meyakinkan orang lain. Nah, untuk menjadi seorang negosiator jelas dia harus memiliki kewenangan mengambil keputusan. Itu. Atau memang orang yang ditunjuk barangkali ya. Karena negosiator tidak harus kemudian orang yang langsung tapi mungkin orang yang ditunjuk atau mewakili. Dan orang yang mewakili itu memang sudah diamanahi, sudah diberikan wewenang untuk mengambil keputusan. Ya, makanya kadang kan kalau orang negosiasi itu sesama pemimpin umumnya ya kalau terjadi konflik memang dia memang pengambil keputusan. Kalau kemudian hanya anggota dan dia tidak memiliki kewenangan umumnya juga kurang untuk didengarkan dan khawatir kalau udah disepakat tapi dampaknya kemudian tidak diikuti yang lainnya. Nah ini kan juga katakanlah dianggapnya rugi kan gitu ya. Memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang dan permasalahan yang dinegosiasi karena jelas kemudian harus paham juga sekalipun mungkin ditunjuk sebagai negosiator ya. Kalau di luar itu memang ada orang khusus yang mungkin profesinya itu tukang negosiasi. Ini ya, ini juga ada ilmunya juga kalau sini ya. Mungkin sampai kemudian mungkin istilahnya memahami psikologisnya orang, terus cara berbicara, seterusnya ini ya. Jadi kemampuan-kemampuan selain pengetahuan dalam bidang atau permasalahan juga komunikasi. Bagaimana menyampaikan pesan, bagaimana menunjukkan orangnya itu meyakinkan, percaya diri, bukan ditakuti tapi mungkin tampak berwibawa. Nah, itu kan nggak mudah ya. Bagaimana sikapnya, penampilannya seperti itu. Dan memang sekali lagi kalau di luar negeri negosiator itu jadi salah satu profesi ya, profesi yang ya bayarannya mahal juga gitu. Karena memang dia dibayar untuk mendilkan sesuatu, terutama kalau memang ini bukan mungkin soal konflik ya, tetapi terkait tadi mungkin tender-tender ataupun project seperti itu. Kan butuh orang-orang yang memang bisa meyakinkan ya dengan argumentasinya, dengan datanya seperti itu. Terutama kalau di parlemen ya, nah, kalau di luar negeri itu ada negosiator-negosiator terutama terkait sama kebijakan-kebijakan yang ingin ditetapkan, yang ingin jadi undang-undang itu tim lobby istilahnya ya, tukang lobby, bukan lobby hotel tapi melobi ya, ya negosiasi itu ya. Oke, berikutnya memahami permasalahan. Nah, bagaimana kemudian kita memahami permasalahan kalau kemudian kita berada di perusahaan nih, atau mungkin kita diminta untuk negosiasi, terutama kan teman-teman yang mungkin di bidang HR ya, human resource ya, HRD human resource development, mungkin juga berdiskusi, berkomunikasi dengan banyak pihak seperti itu, atau mungkin PR atau siapapun sahabat-sahabat
ilmu penting juga ini bagaimana kemudian kita memahami permasalahan. Prinsipnya sebagaimana prinsip jurnalistik ya, yaitu 5W 1H. W-nya adalah buat apa tujuan negosiasi, kira-kira targetnya apa gitu. W itu berarti siapa? Siapa lawannya negosiasi? Enggak, ini jadi penting juga ya. Ya. Sebagaimana kalau kemudian orang debat di atas panggung itu kan harus tahu nih ini targetnya apa gitu ya. Lalu lawan bicaranya siapa. Terus kemudian juga harus tahu nih mengapa terjadi persoalan ini. Kenapa harus ada negosiasi gitu ya. Terus kapan negosiasinya dilakukan. Terus kira-kira di mana seperti itu. Kalau di dunia marketing ya luas lagi ya, termasuk ini bicara dengan siapa nih ya, harus tahu psikologinya gitu ya, termasuk di mana nih lokasinya, siang, pagi, atau seperti apa nih, ini sampai detail kalau memang benar-benar jadi profesi ya. Nah berikutnya H ya, who, bagaimana membuat kesepakatan. Nah ini terkait cara-cara, tips-tips bagaimana meyakinkan, termasuk juga memahami kira-kira apa yang bagaimana ini mengdealkan gitu ya. Oke, nah berikutnya ada hal-hal penting yang kemudian perlu untuk juga dipahami ya di dalam negosiasi. Siapapun kita, pertama pahami benar masalahnya, harus clear. Seandainya kalau kita itu diminta mewakili organisasi melakukan negosiasi, jadi harus paham ya peta masalahnya seperti apa, harus kita pahami betul siapa yang ada di situ, penyebabnya seperti apa, harus clear ya, benar-benar menguasai lah permasalahannya dan fokus pada kepentingan bukan posisi. Nah ini kadang orang membawa sisi dirinya, sisi personalnya, termasuk mungkin emosi dan yang lain-lainnya. Memang kalau kita melakukan negosiasi kita harus tenang ya. Ya pertama tadi harus pengetahuan kita harus cukup. Kalau kita nggak punya pengetahuan ya memang potensi kalahnya itu akan besar gitu. Nah umumnya itu kan memang kita itu mudah diyakinkan karena kita pengetahuan kita kurang. Nah, fokus pada kepentingan bukan posisi ya. Mungkin ada hal yang mungkin kita nggak sesuai atau apapun itu yang mancing emosi. Ingat bahwa kita punya target, kita punya sesuatu yang kita perjuangkan ya. Bukan soal kita secara individu tetapi kita mewakili entah itu organisasi atau mungkin kelompok ya. Temukan pilihan yang saling menguntungkan. Nah kita berharapnya memang apa yang tuntutan kita itu kan terpenuhi ya, sehingga kita juga harus bisa mengukur juga, termasuk kita mengiyakan satu tuntutan kita harus juga bisa mengukur diri sendiri ataupun organisasi ini kira-kira dampaknya seperti apa gitu ya, sehingga harus bisa mengukur. Di sini harus memahami keuntungannya ya, pilihan-pilihan yang saling menguntungkan ya, walaupun ini keinginan kita itu pengennya itu menang sebanyak-banyaknya gitu ya, tapi namanya negosiasi pasti istilahnya apa ya, kalau kita pasti menang sebanyak-banyaknya ngapain juga negosiasi kan, seperti itu. Karena negosiasi itu karena sama-sama kuat ya, sehingga harus negosiasi, sehingga di sini prinsipnya ya harus menguntungkan semua pihak. Dan berpeganglah teguh pada kriteria yang objektif. Nah, lagi-lagi tidak kemudian subjektif, harus realistis gitu ya. Berbagai pertimbangan tuh dimasukkan ya, resikonya seperti apa, terus kemudian keuntungannya seperti apa. Makanya di sini orang yang memang melakukan negosiasi umumnya orang yang tenang, punya pengalaman yang luas, menguasai keadaan, dan dia ini bisa menyampaikan atau komunikasi itu bagus. Umumnya seperti itu ya. Kalau kita kurang pengalaman, kurang menguasai, sekira itu nggak tepat kalau kita melakukan negosiasi atau kita mewakili jadi negosiator ya. Akan lebih bagus kalau kemudian mungkin kita minta orang yang berpengalaman, atau kalau perlu kita menyewa mereka yang berpengalaman untuk melakukan negosiasi. Nah, itu sahabat-sahabat,
upaya negosiasi ini memang dilakukan sebagai bagian dari penanganan konflik ya, terutama untuk mencegah dampak dari konflik tidak sampai kemudian buruk atau kemudian lebih luas, dan juga upaya untuk kemudian segera ya masalah itu segera selesai seperti itu. Karena kalau tidak selesai itu nanti akan jadi semacam beban ya bagi organisasi dan membuat organisasi tidak fokus. Sehingga negosiasi ini sebenarnya memang upaya yang eh, apa namanya istilahnya kuratif ya. Konflik sudah terjadi lalu kemudian memiliki semangat untuk bisa selesai dengan cepat seperti itu. Baik, demikian sharing dari saya. Di berikutnya nanti saya akan bahas terkait dengan bagaimana melakukan mediasi ya, terutama kalau negosiasi ini tidak selesai, tidak berjalan dengan baik, tidak ada kesepakatan, maka perlu alternatif yang berikutnya yaitu menghadirkan pihak ketiga ataupun disebut dengan mediasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan lagi untuk sobat-sobat, subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.